Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Allah. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul, Ingat Pencipta. Ingat Tuhan Sang Pencipta. Saudara, saya berpendapat masalah serius di dalam dunia, di dalam membangun hubungan satu dengan yang lain, yaitu adanya budaya kebiasaan lupa. L-U-P-A, lupa. Banyak anak-anak Tuhan juga yang tidak sadar, bahkan mungkin dengan kesadarannya menjadi pelupa, bahkan lupa terus-menerus. Apa yang dilupakan, saudara? Yang pertama, lupa Tuhan. Haleluya, lupa Tuhan, saudara. Lupa doanya, lupa ibadahnya, lupa saat teduhnya, lupa. Ini paling berbahaya, Bapak Ibu. Yang kedua, lupa tanggung jawabnya. Bapak Ibu ingat baik-baik, kita hidup dalam dunia ini tidak hanya untuk memperkaya diri, tetapi juga kita harus menjadi berkat bagi yang lain, memberkati orang lain. Ada tanggung jawab yang kita kerjakan. Jangan lupa tanggung jawab kita. Yang ketiga, lupa diri. Waduh, udah lupa Tuhan, lupa tanggung jawab, pasti lupa diri, Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah lupa kepada janji-janji yang dibuat. Dalam pernikahan ada ikrar, ada janji pernikahan dilupakan. Pernah mengucapkan janji, dilupakan dengan sengaja. Bapak Ibu, tidak boleh kita budayakan lupa. Lupa Tuhan, lupa tanggung jawab, lupa diri, dan lupa kepada janji-janji kita. Nah saudara, di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dikatakan, ingatlah akan penciptamu. Ada kata penegasan, jangan lupa penciptamu. Ingat kepada penciptamu, Bapak Ibu. Seringkali saya perhatikan, saudara-saudara sekalian, banyak orang-orang Kristen ingat Tuhan ketika dia sedang susah atau menderita. Saya bilang, saudara, jangan sampai menderita dulu baru kita ingat Tuhan. Jangan sampai kita tersiksa dulu, jangan sampai kita terpuruk dulu baru kita ingat Tuhan. Pagi ini saya mau katakan, bagaimanapun situasi kondisimu, ingat Sang Pencipta, ingat Allah di dalam Yesus Kristus, karena Dia yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, bahkan berkat yang berkelimpahan. Di ayat 1, ingatlah akan Pencipta pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang. Jadi sebelum penderitaan itu datang, mari ingat kepada Allah, bangun hubungan kepada Allah, maka percayalah ada jalan keluar yang hebat yang Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa manfaatnya? Apa berkat buat saya, buat kita semua kalau kita selalu ingat Sang Pencipta? Yang pertama, saudara, kita akan menjadi pribadi yang bertindak hati-hati. Bapak Ibu, orang yang ingat Sang Pencipta, maka dia sedang mempersilahkan Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia. Dan kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia, maka dia akan bertindak hati-hati apapun yang dia kerjakan. Lalu yang kedua, saudara, apa manfaatnya ketika kita ingat Sang Pencipta? Maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi masalah. Bapak Ibu, keluargaku, waktu kita ingat Sang Pencipta, engkau juga tidak berjalan sendiri. Engkau akan menghadapi masalah bukan hanya dengan kekuatanmu, tapi engkau akan berjalan menghadapi masalah dengan kekuatan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan engkau kemampuan mengatasi setiap gelombang-gelombang badai kehidupan. Yang ketiga, apa manfaatnya? Kalau kita ingat Sang Pencipta, maka kita akan jadi pribadi yang sabar di masa-masa sukar. Orang yang tidak ingat Tuhan ketika menghadapi masalah cenderung emosional, marah-marah, nyalahin orang. Tetapi kalau dia ingat Sang Pencipta, dia tahu bahwa Allah sanggup melakukan masalahnya. Dia akan berserah kepada Allah. Seberat apapun dia akan berserah, bertelut di kaki Tuhan.
sehingga pada akhirnya kesabaran menjadi bagian buat dirinya. Yang keempat, saudara, orang-orang yang ingat kepada Sang Pencipta, dia akan tetap bersuka cita, bukan mengeluh dalam segala situasi yang dia hadapi. Bapak Ibu, ada hal-hal yang kita mampu kerjakan dalam menghadapi masalah. Allah pasti beri kekuatan kita hadapi masalah. Tetapi ada hal-hal yang kita tidak mampu dalam menghadapi masalah, maka percayalah Allah akan ambil alih bagianmu, sehingga engkau akan tetap bersuka cita karena Allah yang bekerja dalam permasalahanmu. Selamat pagi keluargaku. Pagi ini saya mau bilang, jangan lupa, jangan lupa, tapi ingatlah kepada Sang Pencipta. Yesus Kristus Tuhan namanya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.